Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Qadri. Pada kesempatan kali ini adalah hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 ya. Tepatnya di bulan Syawal tanggal 27 Syawal ya, di tahun Hijriahnya 1441. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan hari Kamis kemarin saya membuat kultum dengan tema problematika remaja, sholat yang diabaikan. Kali ini akan saya sampaikan juga problematika remaja tentang dekatnya remaja kita itu dengan minum-minuman keras dan narkoba dan sesuatu yang kemudian itu menjadi dilarang oleh agama, itu psikotropika dan sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi berbicara tentang problematika remaja ini sangat banyak sekali gitu. Saya mencoba untuk membagi-bagi di dalam kultum saya ini agar teman-teman semuanya bisa lebih mudah dalam memahaminya dan kemudian untuk dapat disebarluaskan kepada teman-teman yang lainnya. Kenapa saya membuat kultum ini tidak jauh dari remaja, teman-teman semuanya? Ya karena remaja inilah kemudian nanti yang pertama ya, itu meneruskan generasi para orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya yang paling mudah bagi saya pribadi itu untuk berdakwah itu adalah di kalangan para remaja. Ya. Remaja yang kemudian harapannya itu bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada agamanya, yang mencintai negaranya begitu. Jadi kita hidup di Indonesia ini beragama Islam yang baik dan jadi warga negara yang baik begitu ya. Di dalam surat Al-Maidah ya ayat 40 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, ya kan? Sesungguhnya minum khamar, wal maisiru, berjudi, kemudian wal ansabu, berkorban untuk berhala ya. Wal aslamu rijsum min amali, ya kan? Mengundi nasib dengan panah, ya kan? Wal aslamu rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi teman-teman semuanya, yang terutama yang para remaja ya, orang tua juga nggak boleh gitu loh minum minuman keras, karena minuman keras ini kan laknatnya itu 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sini, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Jadi kalau kita mengajak kebaikan gitu ya teman-teman semuanya, ayo sholat, ayo puasa, ayo ke masjid, itu
banyak orang yang mungkin monggo ya, tidak mau, tapi sambutannya baik gitu loh. Tidak sampai mungkin sampai antum dibully atau sampai mungkin pada ranah yang lainnya begitu. Tapi coba untuk antum semua ini mengingatkan mereka ke ojo ngumbi, ojo main begitu, ojo bermaksiat. Kira-kira jawaban mereka apa teman-teman? Nah, kita mencoba untuk kemudian mengajak mereka, mengingatkan mereka dengan kultum-kultum. Jadi tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan ini bisa tersampaikan pada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan gitu ya. Ini sebuah usaha agar teman-teman ini yang merasakan kemudian ya mungkin minum-minuman keras, narkoba, ini bisa bertaubat dan menjadi teman kita di surga selama-lamanya. Di dunia teman mereka itu teman kita juga, bukan orang lain gitu. Yang kemudian wajib kita ingatkan karena kita mencintai mereka, menyayangi mereka. Kita menyayangi mereka itu dengan cara mengingatkan. Jadi mengingatkan itu tidak membenci ya kan. Tapi justru menyayangi teman-teman semuanya. Nah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, ya, mengundi nasib dengan panah ataupun dengan apapun ya, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu semuanya mendapatkan keberuntungan. Jadi para remaja ya, kita marilah ya. Kita ini kan, saya sampaikan sekali lagi, masa depan itu milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Kalau kita diajak untuk minum-minum keras atau minum obat-obatan terlarang, kita tolak dengan baik gitu ya. Kita tolak dengan baik. Biarkanlah mereka yang melakukannya. Syukur-syukur kita ingatkan agar tidak melakukannya itu. Gitu ya. Insya Allah dengan kita menolak dengan baik, mereka juga akan memahami gitu loh. Nah, kalau seandainya kemudian terjadi penganiayaan, itu bukan salah antum ya kan. Karena antum menolak dengan baik ya kan. Misalkan terjadi penganiayaan itu insya Allah tidak ada ya, tidak ada. Itu seandainya saja. Itu insya Allah antum tidak salah gitu. Nah teman-teman semuanya, yang hari kemarin saya menyampaikan remaja jauh dari mengabaikan sholat itu, mengabaikan masjid, dengan saya kemudian melihat masjid-masjid sepi yang malam itu isinya para orang tua kan, nek pagi sini cah cilik-cilik, ya, remajanya kemana gitu. Nah ketika ini kita pahami masjid-masjid ini sudah sepi dari para remaja, ternyata ketika kita melihat sesuatu hal yang lain di luar masjid atau di luar gedung-gedung sekolah itu, para remaja dengan seragam sekolahnya ini membawa minum-minum keras ya kan, kemudian alkoholisme narkoba dan sebagainya. Ini sungguh memprihatinkan teman-teman. Maka antum yang saat ini sebagai kader dakwah itu membantu ya kan, bergerak. Kalau nggak bergerak nanti tergantikan gitu kan. Jadi tergantikan oleh orang lain yang kemudian menggantikan posisi antum berdakwah gitu loh. Jadi kita ambil bagian dari proses dakwah ini gitu loh. Entah bagaimanapun caranya gitu ya. Yang penting kita tidak kemudian membuat sesuatu yang melanggar ketertiban umum. Misalnya ngantemi wong gitu ya. Bukan karena alasan tertentu, roti-roti digantemi gitu jangan. Tapi kita ya pelan-pelan gitu kan. Nah, nanti ada pertanyaan bagaimana kalau kita di aniaya, itu beda urusannya, itu beda urusannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika saya dan teman-teman ini ya yang aktivis masjid itu naik sepeda gitu kan, di pinggir jalan itu ada anak-anak sekolah yang dapuk gitu ya. Ini ya minum-minuman keras gitu ya. Itu saya berpikir apakah orang tuanya itu tidak tahu hal ini gitu. Kemudian anak yang melakukan ini apakah tidak berpikir apa yang akan dia praktikkan nanti pada orang tuanya gitu. Apa yang akan mereka lakukan ketika nanti dia berkeluarga dan dia punya anak, apakah dia tidak berpikir seperti itu. Nah teman-teman semuanya, walaupun ya kita ini masih muda, tapi pikiran kita jangan muda terus. Jadi menua sedini mungkin, itu bagus sekali. Jadi kita antum semua usianya 19, 20, tapi pemikiran sudah 50 tahun, 60 tahun. Artinya apa? Pemikiran antum itu maju ke depan, bukan masih kekanak-kanakan gitu. Jadi bagaimana saya ini nanti dan agama saya
negara saya ini menjadi negara yang maju, agama yang semakin kuat gitu ya, secara akidahnya begitu, tetap menghormati orang lain, ya kan? Apa yang bisa saya lakukan? Seperti itu harusnya, bukan dengan hura-hura, minum minuman keras, narkoba. Itu nanti merusak diri sendiri, merusak keluarga, merusak negara gitu ya. Jadi kasihan sekali negara kita nanti. Nah, teman-teman semuanya, mungkin ini dulu ya kultum dari saya terkait dengan problematika remaja tentang homer ya, atau minuman keras. Jadi antum semuanya, mari saya mengajak untuk berhenti dari itu semuanya. Kita kembali ke masjidnya Allah. Jangan melihat siapa yang berada di masjid itu yang ngisi, tapi dengarkanlah. Jangan mencari orang yang sempurna, karena orang yang sempurna itu hanya Rasulullah. Yang lain itu hanya berusaha untuk sempurna. Jadi ya teman-teman semuanya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi